Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I will review this book. It is suitable for you or not. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview buku ini, yang mana buku ini apakah sesuai dengan kalian atau tidak, apakah ini nanti kelebihan dan juga apa itu kekurangan dari buku ini. Jadi jangan kemana-mana, saya akan mereview buku ini untuk kalian semuanya. Terbaik menguasai tata bahasa Inggris lisan dan juga tertulis. Nah, di dalam sini, di judul yang bawah di sini, ini merupakan promosi. Promosi maksudnya apa? Jadi kelebihan dari buku ini adalah bisa digunakan sebagai hal atau sebagai metode terbaik di dalam menguasai tata bahasa Inggris lisan dan bahasa tertulis. Sekarang kita lihat mulai dari covernya, dari bentuknya, dan yang lainnya. Yang pertama dari covernya ini terlihat jelas sekali berwarna putih. Kemudian di belakangnya juga terlihat sekali warnanya putih, ada referensinya, ISBN-nya terlihat sekali di sini. Biasanya kan ISBN ada di dalamnya, tetapi di sini dicantumkan di luarnya. Ini maksudnya apa? Biar ketahuan bahwasanya buku ini benar-benar sudah resmi atau benar-benar sudah legal. Kemudian jumlah halamannya di sini ada 498 halaman. Nah, di sini kalian bisa melihatnya. Di sini juga ada APPS TOEFL SeaMedia. Jadi di sini untuk download APPS TOEFL SeaMedia, Anda dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi bisa mendownload melalui Play Store. Nah, sekarang di sini ada perintahnya juga. Nomor 1, buka Google Play and search TOEFL SeaMedia atau penerbit SeaMedia. Kemudian klik TOEFL SeaMedia dari penerbit SeaMedia, kemudian klik install. Nah, jadi umpama kalian mau memiliki buku tentang ini ataupun tentang APPS TOEFL, nah kalian bisa mengklik melalui Play Store yang sudah dicantumkan di belakangnya sini. Nah, itu ada free Android APPS untuk kalian. Kemudian buku ini ditulis oleh dua orang. Yang pertama adalah Min Kasmini. Di sini ada Min Kasmini. Yang kedua adalah Siwi Kadarmo. Ini adalah penulis buku. Kemudian kita lihat dulu biografi dari penulis buku tersebut. Dari biografinya, Min Kasmini itu lahir di Pati, Jawa Tengah 30 November 1965, menyelesaikan program Diploma 3 di UNS Solo. Kemudian melanjutkan jenjang S1 di Universitas Negeri Semarang. Kemudian aktivitas yang beliau jalani adalah pernah mengajar di beberapa sekolah SMP, SMA, lembaga bimbel, dan lembaga kursus bahasa Inggris. Sampai sekarang masih aktif sebagai pengajar bahasa Inggris di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Jadi beliau dosen mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Itu adalah Min Kasmini. Selanjutnya untuk penulis kedua bernama Siwi Kadarmo. Beliau lahir pada tahun 1936 di Blitar. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta atau IKIP Jakarta. Kemudian beliau pensiun dari pegawai lembaga administrasi negara, berpengalaman mengajar di lembaga-lembaga di klub pegawai negeri. Bersama penulis pertama sudah menulis beberapa buku tentang bahan ajar bahasa Inggris, meliputi Enrichment Reading for Elementary School, Fun English for Kids, 3 Hari Jago Bahasa Inggris, dan English for Secretary. Jadi beliau sering menulis beberapa buku ini. Nah, kenapa saya cantumkan di sini? Kenapa saya cantumkan atau saya sampaikan tentang biografi penulis? Karena biasanya dari biografi penulis ini beliau sering menulis buku-buku tentang bahasa Inggris atau tidak, nanti kelihatan di sini. Sekarang kita lihat dulu apa isi dari buku ini. Nah, dari isinya kita akan melihat dulu. Dari isinya ini, karena ini terdiri dari 497 halaman, tentunya bahasa Inggris, modul-modul bahasa Inggris yang bisa kalian pelajari lebih banyak dari buku-buku yang lain. Sekarang kita lihat untuk daftar isinya. Daftar isinya di sini ada 27 bab. Nah, jadi modul di sini, modul English Grammar ini benar-benar modul yang mana modul ini terdiri dari beberapa bab dan kalian bisa mempelajarinya dari bab-bab tersebut. Isinya itu mulai dari hal-hal yang paling dasar dulu, antara lain nomor 1 yaitu part of speech and main verb. Nah, di situ yang paling dasar, kemudian tentang tenses, modals, causative, conditional, subjunctive, passive voice, have plus participle, auxiliary verb, pronouns, noun, adjective, comparative,
preposition, conjunction, adverbs, sentence and clause, reported speech, agreement, impersonal it, introductory, parallel structure, redundancy, gerund and infinitive, question, question tag, and word choice. Jadi di sini banyak sekali modul-modul yang akan kalian pelajari dan ini sudah disampaikan di dalam buku ini. Sekarang kita lihat dulu isi dari sekilas buku ini, bagaimanakah cara menyampaikan kata-kata yang disampaikan, apakah mudah dipahami atau tidak di dalam buku ini. Coba kita lihat dulu dari yang pertama. Ini yang pertama adalah pengertian dari part of speech. Ini saya baca dulu. Part of speech adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 8 jenis part of speech, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Jadi bahasa yang digunakan di dalam buku ini adalah bahasanya sangat mudah dipahami, ringkas, jelas, dan juga tepat. Kemudian di sini juga disampaikan beberapa contohnya, contoh secara detail. Itu bisa disampaikan. Kemudian dari kata-katanya juga mudah. Nah, ini rumusnya diberikan dalam kolom-kolom. Ini memudahkan bagi kalian yang ingin belajar melalui tenses. Jadi tenses-tensesnya diberikan kolom-kolom. Kolom-kolom ini berisi tentang rumus-rumus yang bisa kalian pelajari. Kemudian, nah di sini juga saya menemukan exercise, ada beberapa contoh. Di sini ada halaman 45. Jadi di sini di buku ini tiap kali satu unit itu akan memberikan exercise bagi kalian, akan memberikan contoh latihan bagi kalian. Jadi setelah kalian memahami satu bab itu di belakangnya ada latihannya biar kalian bisa lebih memahaminya. Selanjutnya kita lihat dulu bab-bab yang lain, ternyata benar. Nah, di setiap latihan itu juga dikasih di sini ada kunci jawaban. Maksudnya dari kunci jawaban ini kalian bisa mengecek apakah latihan kalian, apakah jawaban kalian itu sudah benar atau tidak. Itu juga ada di dalam setiap bab. Nah, ini saya lihat seperti itu, exercise-nya ada semuanya. Nah, semua juga ada, dikasih di sini semuanya. Nah, both and core, choose the correct option. Nah, dan yang lain. Dan di sini juga saya menemukan ini namanya catatan. Nah, catatan di sini, yang dimaksud dari catatan di sini, jadi buku ini setelah satu bab itu ada yang namanya exercise, latihan, kemudian juga dikasih jawabannya, dan dikasih juga catatan. Catatan ini maksudnya apa? Biar kalian ketika belajar ini punya catatan tertentu. Apakah kalian bisa memahami apa yang kalian pelajari dalam bab tersebut? Jadi kalian bisa menulis di dalam catatan ini. Intinya apa? Biar kalian improve your skill, bisa meningkatkan, bisa mengembangkan kemampuan kalian di dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini juga poin plus bagi buku ini menurut saya seperti itu. Kita cek lagi apakah ada seperti itu. Oh iya benar, ini ternyata ada semua catatannya. Ada semua catatannya. Dan di akhir, nah ini juga bagus juga. Ada idiom. Nah ini ada tambahan. Additional 1, additional 2. Itu berisi tentang idiom. Jadi di sini ada tulisan kayak gini, study the most frequently used idiom below. Belajarilah daftar idiom paling sering digunakan ini. Jadi di bawah sini ada beberapa idiom yang sudah dicantumkan. Kalian bisa mempelajari idiom-idiom apa yang ada di buku ini. Kemudian untuk daftar pustakanya, saya cek lagi daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka di sini kebanyakan menggunakan referensi berasal dari English. Di sini ada structure, kemudian understanding and using English grammar, TOEFL test of English as a foreign language, dictionary of American idiom, developing reading skills, Oxford Advanced Learners Dictionary, Essential of English Grammar. Jadi untuk daftar pustakanya juga sudah bagus bagi kalian. Nah itu tadi kelebihan-kelebihan dari buku dari modul English Grammar.
Jadi menurut saya buku modul English Grammar ini sangat cocok bagi kalian semuanya yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi di dalam buku di sini tadi sudah dicantumkan beberapa modul, beberapa unit, beberapa bab yang bisa kalian pelajari. Kemudian di dalam setiap unit di situ ada praktisnya, ada latihan-latihannya, kemudian ada juga jawabannya untuk mengecek kalian apakah latihan kalian sudah benar-benar betul atau tidak, dan juga ada catatannya. Jadi setiap unit itu ada lembar catatan untuk mengetahui kalian, maksudnya kayak seperti jurnal itu. Jadi kalian bisa memahami apa dalam unit ini, apa yang menurut Anda kesulitan di dalam bab ini, itu di setiap unit. Kemudian di akhir juga ada yang namanya idiom-idiomnya juga disampaikan, referensinya juga bagus semuanya. Itu adalah kelebihan dari modul English Grammar. Adapun kekurangannya, menurut saya kekurangannya ini dari cetakan bukunya ini menggunakan kertas yang masih kertas buram. Jadi menurut saya itu lebih baiknya kalau di sini ini menggunakan kertas yang putih. Jadi biar buku ini bisa bertahan lama, kemudian dibaca juga lebih enak. Nah, ini harapan saya kepada penerbit sini biar mencantumkan atau mencetak untuk cetakan berikutnya menggunakan kertas putih. Nah, itu tadi video saya mengenai review modul English Grammar. Menurut saya ini bagus untuk kalian. Semoga buku ini bisa menjadikan referensi bagi kalian, dan semoga buku ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian, terutama pembelajaran grammar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.